Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu guru dan pendidik dan tenaga pendidikan di SMP Negeri 4 Kabupaten atas waktunya dalam kegiatan diseminasi atau pengimbasan modul 1.4 yaitu tentang budaya positif sekolah, di mana ini salah satu tugas untuk memenuhi tugas calon guru penggerak, yaitu mengimbaskan modul 1.4 tentang budaya positif kepada rekan-rekan teman sejawat di lingkungan SMP Negeri 4 Kabupaten. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan selalu diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan dukungan dan selalu motivasi sehingga kegiatan pendidikan guru penggerak dari awal sampai saat ini diberikan kelancaran, dan mudah-mudahan saya juga diberikan kesehatan dan rekan-rekan juga semua diberikan kesehatan sehingga pendidikan calon guru penggerak sampai bulan Maret 2024 bisa berjalan sesuai dengan rencana dan lancar, diberikan kesuksesan sehingga nanti predikatnya lulus tanpa ada catatan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin pada kesempatan ini kita akan langsung ke materi, yaitu kegiatan yaitu diseminasi pengimbasan. Jadi untuk saat ini kegiatan diseminasi itu salah satu tugas di modul aksi nyata 1.4. Jadi setiap modul di pelatihan CGP ada modul 1.1, 1.2, 1.3 itu ada aksi nyata. Jadi ini salah satu aksi nyata, yaitu mengimbaskan pengetahuan tentang budaya positif sekolah kepada rekan-rekan. Jadi di sini budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi inilah budaya positif yang kita kembangkan atau kita laksanakan di sekolah, yaitu kegiatan siswa-siswa yang bernilai positif, yaitu salah satunya yaitu budaya di situ misalnya tentang kebersihan sekolah, tentang pengamalan P5 yaitu profil belajar Pancasila. Salah satunya yang kita dilaksanakan yaitu tentang pendidikan salah satu pemanfaatan lingkungan sampah, yang itu untuk berdaya guna dan menjadikan produk yang bisa bermanfaat. Nah, di sini perubahan paradigma. Paradigma itu adalah satu pandangan kita kepada materi yang sehingga nanti dapat membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir dan bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kita sebelum melaksanakan budaya positif harus menciptakan dulu lingkungan yang aman. Aman itu salah satunya di sekolah nyaman, tertib, tidak ada tekanan atau tidak ada paksaan kepada peserta didik atau murid, sehingga murid merasa di rumah sendiri. Jadi itu kita bertindak dan mencipta dengan merdeka, bahwa murid di sini merdeka, tetapi merdeka itu bukan bebas tanpa belajar, tetapi diberikan kebebasan untuk mengekspresikan atau mengembangkan bakat minat peserta didik sesuai dengan kemampuan dan apa yang dimiliki dari diri mereka masing-masing. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru adalah
menghadapi murid. Jadi guru itu harus bisa mengontrol murid dengan cara yang baik sehingga murid merasa seolah kita dapat mengatasi permasalahan yang ada pada diri mereka. Nah, di sini ada salah satu mungkin sebuah pernyataan bahwa di sini kita akan praktek dulu sebelum ke materi yang lain. Jadi di sini ada Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba luka. Anda adalah A, tugas Anda mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang paling berharga di kepala Anda, maka Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya kehidupan menjaga benda tersebut. Jadi kehidupan dalam diri Anda. Tugas rekan Anda mencoba segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Jadi kita akan praktek di sini antara rekan-rekan, ada yang mengepalkan, yang satu menggoda untuk membuka tangannya. Jadi di sini salah satu tugas A yaitu mempertahankan, tidak boleh membuka tangannya, tapi yang satu merayu. Bagaimana cara biar yang teman sebelahnya membuka? Karena kenapa tidak bisa membuka? Karena itu merupakan prinsip atau nilai yang paling berharga. Jadi contohnya di sini Bu Nurjana nanti mengepalkan tangan dan Bu Nuraimah menggoda Bu Nurjana untuk, padahal itu di dalam tangan anggaplah di situ ada prinsip kehidupan Bu Nurjana yang tidak bisa ditemukan meski dibayar apapun, dengan badai, dengan apa cobaan apa, tapi teguh mempertahankan. Bahwa di sini adalah ini salah satu cara. Nah, di sini teman Anda dan B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Coba lakukan kegiatan, coba lakukan di atas secara bergantian, memiliki waktu 30 detik saja. Jadi jangan lama-lama. Nah, sesudah itu diskusikan kegiatan ini, maka jawab pertanyaan. Ada pertanyaan di sini. Nanti ada salah satu menjawab. Nah, kita akan praktekkan ya. Silakan rekan-rekan di sini. Yang satu berarti sebelah kirinya, yang ada yang mengepalkan, yang ada yang menggoda. Jadi mengancam, misalnya, ayo buka, kalau tidak saya akan bunuh. Nah, itu juga salah satu pengancaman atau intimidasi, atau dengan merayu atau memberi uang itu. Nah, yang nanti bergantian. Siap semua rekan-rekan? Ya, ya kita praktekkan ya. Silakan Bu Nurjana berarti berpasangan dengan Bu Nuraiman, Bu Ainur Hasanah dengan Bu Resti, Arfan dengan Pak Bawad, dan Pak Samsul dengan Pak Nurjana. Nah, silakan jadi waktu. Nah, silakan ada waktu 30 detik. Nah, silakan. Jadi praktekkan bahwa yang satu menggoda agar membuka kepala tangannya, yang satu mempertahankan. Apa maksudnya seperti itu? Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab. Ya, gimana? Bapak Ibu sudah? Ya. Jadi ini setelah ini bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama. Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Yang ke satu, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Gimana menurut Jana tadi, membuka kepala tangan atau tidak? Tidak. Karena apa? Alasannya tidak membuka, padahal mau dikasih uang sama Bu Nuraiman tadi katanya. Oh iya. Jadi berarti itu Bu Nurjana itu secara mati-matian ingin mempertahankan prinsip hidup, walaupun apapun yang apapun yang dikatakan oleh teman atau rekan-rekan untuk membuka, tetap tidak
tergoyahkan. Jadi itu ya, itu intinya, itu artinya bahwa prinsip hidup itu harus dipertahankan. Walaupun kata orang lain itu salah, tapi menurut kita benar, harus dipertahankan walaupun apa resikonya. Kemudian yang kedua, apakah A atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda untuk menutup kepala Anda? Kemudian dalam kegiatan ini sungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Jadi siapa yang mengontrol Bapak Ibu di sini? Siapa coba? Yang mengontrol berarti diri sendiri, tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Jadi walaupun Pak Nur Zaman didesak oleh Pak Samsu harus membuka apa rahasia hidupnya atau prinsip hidupnya untuk goyang, tetap mempertahankan. Ini salah satunya berarti dalam kegiatan ini kita bisa menyimpulkan bahwa yang mengontrol semua hal itu diri kita sendiri. Ya, di sini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan. Jadi kalau diibaratkan kata Ki Hajar Dewantara, guru itu ibarat petani dan pekebun. Kenapa? Jadi guru hanya bisa menuntun atau melihara. Jadi yang menumbuhkannya siapa? Orang tua di rumah. Jadi kita itu prinsipnya hanya bisa menuntun, bukan menjadikan. Karena dengan menjadikan itu, benih-benih itu tugasnya bukan kita, tetapi lingkungan keluarga yang menumbuhkan. Jadi kita mah di sekolah itu ibarat menuntun. Kalau anak mau menjadi cabai, kalau ditanam menjadi cabai, ya menjadi cabai yang bagus. Kalau yang menjadi jagung, jagung yang paling bagus. Itu tujuan, itu yang menurut tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita tadi, bahwa membuka atau menutup kepala tangan kita bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Itu ya. Jadi prinsipnya yang mengontrol kita itu adalah diri kita sendiri. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini jadi guru itu harus mempunyai membayangkan, mengilusikan bahwa guru bisa mengontrol semua murid. Jadi murid di sini diatur oleh guru dengan cara-cara yang bijak. Jadi tidak memaksa. Kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita bisa saja memaksa kepada peserta didik harus menjadi apa, tetapi harus tahu kondisinya peserta didik atau murid kita untuk dijadikan seperti apa. Jadi tugas kita itu menjadikan murid sesuai dengan bakat minatnya masing-masing. Jadi kalau bakatnya minatnya di literasi, kita arahkan atau bisa kita paksa untuk menjadikan ahli literasi. Kalau menjadi numerasi, kita paksakan atau kita paksa bisa dengan mengontrol murid kita menjadi ahli dalam berhitung. Jadi tidak boleh memaksakan yang sukanya membaca, paksa dengan menghitung. Jadi itu ya. Nah, di sini perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Apa sesungguhnya yang memiliki? Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yaitu stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan
lain tentang dunia. Jadi kalau stimulus respon, stimulus itu adalah rangsangan di dalam diri. Jadi kita bisa mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, memberikan kejelasan yang tadinya tidak sepaham, kita berikan kejelasan akan satu pemahaman. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada satu saat bujukan gagal. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Di teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Jadi yang mengontrol orang lain itu sebenarnya tidak bisa, tapi yang bisa mengontrol itu hanya dirinya sendiri. Bahwa teori kontrol itu kalau stimulus respon, orang lain bisa mengontrol kita, padahal kenyataannya hanya Anda saja yang bisa mengontrol diri Anda, tidak bisa mengontrol lain. Karena dengan memaksakan kehendak pada orang lain, nanti akan timbul hal-hal yang negatif. Nah, di sini disiplin positif. Jadi kita yang mengembangkan di budaya positif itu yaitu disiplin. Di sini di disiplin ada teori kontrol yaitu dari Dr. William Glasser. Di sini yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kemudian realitas kebutuhan dan berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Maka disiplin yaitu belajar mengontrol diri dengan mengenali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Yaitu di situ ada teori motivasi. Satu, untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ada nilai-nilai kebijakan universal. Dan 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Dan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan dan kebebasan. Jadi itu 5 kebutuhan dasar manusia, itu ada 5 semua. Yang pertama, bertahan hidup. Salah satunya bertahan hidup itu untuk makan, minum, itu untuk bertahan hidup. Penguasaan, misalnya untuk pengetahuan, mencari pengetahuan ilmu. Kemudian kasih sayang antara orang tua dan anak, antara suami dan istri, itu perlu adanya kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya, kalian datang ke SMP Negeri 4 merasa ingin diterima oleh semua rekan yang baik dengan siswa maupun teman sejawat. Kemudian kesenangan. Kalau tidak senang, apakah ibu butuh tidak di tempat? Kalau ke suatu tempat tidak nyaman atau tidak senang, pasti tidak betah. Ingin mencari dan ingin bebas. Bebas itu bukan bebas semena-menanya, tetapi ingin inspirasi atau daya pemikiran kita itu bisa dieksplor atau dijewantahkan atau ditularkan kepada rekan-rekan. Mungkin itu. Dan ada segitiga restitusi tadi, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Apa makna disiplin? Nah, kita tadi ke disiplin positif ya, di budaya positif. Nah, di sini apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar.
makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Sokrates dan Plato. Jadi zaman dahulu, waktu zaman Sokrates dan Plato, yaitu nama disiplin itu artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, dari kata disiplin ini barangkali ada yang ditanyakan. Jadi kita kesempatan ini dalam presentasi ini langsung tanya jawab. Apa yang tidak dipahami langsung ditanyakan. Silakan, ada yang ingin dikemukakan rekan-rekan yang sampai dengan kata disiplin ini. Jadi disiplin menurut istilah itu artinya belajar. Kalau menurut kita saat ini, budaya kita, bahwa sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi murid harus disiplin, berarti harus patuh taat kepada tata tertib sekolah atau kesepakatan kelas yang dibuat. Itu adalah satu makna disiplin. Kalau menurut Bu Nurjana apa makna disiplin? Coba. Sesuatu kepatuhan ya, tadi kepatuhan memang timbul dari diri sendiri. Disiplin diri sendiri dulu sebelum kita diatur oleh aturan orang lain. Kalau kita udah punya disiplin diri sendiri, kalau ada aturan pun baik itu dari suatu lembaga, kita akan nyaman-nyaman saja, tidak terlalu tertekan karena sudah ada dalam diri kita bahwa disiplin itu harus diterapkan. Oh iya. Jadi kata Bu Nurjana itu disiplin itu sesuatu yang kepatuhan yang dilakukan atau kebiasaan dalam diri kita sudah mungkin sudah dilaksanakan setiap hari. Jadi kalau kita biasa disiplin, mau disiplin ke sekolah, mau disiplin bekerja, itu salah satunya kebiasaan untuk yang akan dilakukan seseorang dalam kegiatan atau pekerjaan. Disiplin dengan ketidaknyamanan bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu dengan tujuan mulia, bahwa bekerja dengan disiplin akan menghasilkan pekerjaan yang maksimal. Itu ya. Jadi itu ya. Terima kasih. Nah, di sini disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi ini disiplin itu. Jadi kemampuan memerintah diri. Biasanya yang malas menjadi semangat. Biasanya yang lalai menjadi gesit. Itu. Jadi kita mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai tanpa diperintah oleh orang lain. Itu disiplin muncul dari kebiasaan-kebiasaan kita yang sudah dilakukan setiap hari. Contohnya makan, disiplin. Setiap jam 7 makan, kalau makannya kelewat maka tubuh kita akan sakit. Jadi itu disiplin itu kebiasaan atau yang tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai, merupakan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Misalnya disiplin kayak tugas wali kelas untuk mengontrol lingkungan kelas masing-masing, itu ada satu tugas disiplin yang dilaksanakan tanpa terperintah. Jadi sudah secara dalam diri kita tertanam kewajiban untuk melaksanakan. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Apa nilai kebajikan itu? Adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Yang pertama nilai kebajikannya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini, jadi ini nilai-nilai kebajikannya berasal dari P5, profil pelajar Pancasila. Yang
beriman. Kemudian kedua mandiri. Kemudian ketiga bernalar kritis. Keempat berkebinekaan global. Dan kelima bergotong royong. Dan keenam kreatif. Jadi di sini beriman, murid juga dituntut mempunyai rasa keimanan dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah di sekolah kita sudah dilaksanakan pembiasaan-pembiasaan yaitu berhubungan dengan nilai-nilai keagamaan. Yang agar kita 100% beragama Muslim. Jadi kebiasaan keagamaannya yaitu setiap hari Jumat sudah dilaksanakan oleh guru PAI yaitu Bapak Nur Jaman. Kemudian ada mandiri. Maksud di sini mandiri itu mempunyai apa? Kemampuan segala menyelesaikan masalah secara mandiri. Kalau ada sampah di lingkungan kelas tanpa diperintah oleh guru, jadi nanti tanamkan kepada murid kita mempunyai nilai mandiri. Lihat sampah, ambil, comot sampah, masukkan ke dalam tong sampah yang disediakan. Jadi jangan selalu diperintah. Jadi ini dicontohkan dulu oleh kita. Makanya kita mandiri, jangan kita anak-anak marilah kita membersihkan, kita duduk-duduk di kursi, menunjuk ke anak didik kita. Jadi gitu. Jadi kita harus cara mandiri itu harus jangan hayo, tapi harus ayo kita praktekkan, membersihkan di lingkungan sekolah, membersihkan di lingkungan di kelas, itu dicontohkan oleh kita. Jadi jangan mengandalkan kelas-kelas yang lain. Jadi kita harus berlomba-lomba untuk mendidik peserta didik yang mandiri. Kemudian bernalar kritis. Maksudnya bernalar kritis. Jadi murid-murid kita itu harus mempunyai pemikiran yang kritis. Jadi guru ini di dalam kurikulum Merdeka itu hanya sebatas fasilitator saja. Tidak seperti yang dulu, bahwa sekarang guru yang banyak berceramah itu tidak boleh dilaksanakan kembali. Karena di kaidah di kurikulum Merdeka itu muridlah yang menjadi center atau pusat pendidikan. Jadi kita hanya memberikan fasilitas atau memberikan panduan bagaimana pembelajaran di kelas itu sehingga menimbulkan siswa-siswi atau murid-murid kita bernalar kritis. Jadi memberi pemikiran. Guru menerangkan contohnya tentang IPS, tentang IPA. Jadi murid itu secara diskusi untuk mencari permasalahan yang nanti dibahas dan diarahkan, dan murid sendirilah yang memecahkan masalah tersebut. Kemudian berkebinekaan global. Nah, di sini berkebinekaan global di sini yaitu sesuai dengan semboyan kita di berkebinekaan, bahwa bagi berbagai suku, agama hanya satu tujuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkebinekaan global di sini bahwa kita harus saling menghargai, yaitu atau bisa memahami pengetahuan global. Kemudian bergotong royong, ditanamkan nilai-nilai bergotong royong, yaitu segala pekerjaan akan mudah jika dilaksanakan secara bersama. Kemudian yang keenam, kreatif. Jadi murid itu dituntut kreatif, inovatif. Guru juga harus kreatif. Jadi kurikulum Merdeka itu gurunya harus kreatif, memanfaatkan media pembelajaran yang interaktif sehingga murid di kelas itu nyaman, asik, jadi riang gembira. Jadi jangan serius, harus riang gembira. Pembelajaran itu sekarang harus seperti itu. Jadi tidak boleh pas masuk misalnya Pak Edi ke kelas, anak itu sampai hampir ngompol karena takut. Tidak boleh. Sekarang itu harus kreatif. Jadi anak itu bangkunya juga tidak boleh seperti yang biasa. Itu harus ada semacam forum-forum diskusi. Jadi guru mah misalnya sini murid-murid materi sekarang itu misalnya materi tentang teknologi informasi, pemanfaatan alat teknologi informasi. Jadi coba kalian apa teknologi informasi yang kalian pahami, cari anak tersebut bisa dengan smartphone atau dengan peralatan yang lain
atau belum mempunyai media pembelajaran, mau di karton, mau di laptop, itu adalah salah satu murid yang menarik. Tugasnya juga, karena sekarang kan murid dituntut semua kreatif dan inovatif. Teori motivasi perilaku manusia. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Jadi motivasi itu mempunyai teori. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, di sini motivasi Bapak Ibu ke sekolah, yaitu yang pertama apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kalau tidak ke sekolah, kan apa? Merasa bersalah, merasa berdosa. Jadi hukumannya ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Imbalannya apa? Insentif atau honor atau gaji dari pemerintah. Itu adalah imbalan. Kemudian ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Apa yang kita peroleh ilmu selama ini, maka kita menghargainya dengan cara mengamalkan ilmu pada orang lain. Yaitu ada motivasi eksternal, yaitu dan motivasi internal. Nah, di sini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Kita mah tidak mau diperintah di sekolah, pengen merdeka. Tapi pada menurut Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi memerintah sendiri untuk hal yang baik itu adalah merdeka. Makanya ada kurikulum merdeka, artinya sebuah kurikulum yang bisa memerintah diri sendiri untuk apa? Menghasilkan murid-murid yang bisa menjadikan tujuan dari pemerintah, yaitu mempunyai tadi dana berdana kritis, bisa bergotong royong, menjaga lingkungan. Itu adalah salah satu merdeka. Jadi mereka itu bukan bebas segala melakukan hal, baik yang buruk maupun yang baik. Bentuk program kebajikan apresiasi, yaitu yang pertama pengakuan secara khusus. Jadi ke murid itu pertama diakui secara khususnya, kemudian berikan pengakuan secara pribadi, kemudian berikan pengakuan kepada semua murid bergantian, kemudian beri pengakuan secara konsisten, kemudian fokus pada proses. Jadi jangan kita membeda-bedakan di kelas, jangan membeda-bedakan si A itu orangnya cantik, jadinya cantik, ini mengganteng. Jadi itu yang diperhatikan, padahal semua di dalam kelas itu sama, tidak ada perbedaan. Maka pengakuan secara khusus. Jadi kalau ada yang nakal, itu perlu pengakuan secara khusus. Banyak di lingkungan kita kan ada sebagian kecil murid-murid yang ingin diperlakukan khusus. Maksudnya bukan diperlakukan secara istimewa, jadi ingin perhatian khusus. Mungkin dari wali kelas, dari guru, dari kepala sekolah, dari unsur sekolah itu. Jadi makanya terjadi ada kenakalan murid itu karena ini pengakuan secara khusus. Kemudian ada pengakuan secara pribadi. Jadi ingin diperhatikan, dikasih sayang. Biasanya di rumahnya kurang kasih sayang, hanya diberikan uang saja untuk berangkat, uang, silakan berangkat, tidak diberikan kasih sayang. Makanya perlu kasih sayang di sekolah. Itu adanya kasus-kasus di sekolah para murid nakal itu. Jadi perlu pengakuan. Jadi beri pengakuan kepada semua murid bergantian, pengakuan secara konsisten dan fokus pada prosesnya. Tuh. Nah, contoh pengakuan apresiasi kebijakan pembuka dan nilai kebajikan ada situasi. Kemarin saya perhatikan
Nilai kebajikannya rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Saya menghargai. Nilai kebajikannya kepedulian. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Pembukanya terima kasih untuk. Nilai kebajikannya rasa tanggung jawabmu. Situasinya pada saat kamu menunggu memungut kertas yang berserakan di lantai. Nah, di sini adalah contoh nih. Jadi pengakuan apresiasi. Jadi kalau murid misalnya ada yang mengambil sampah di kelas, jadi itu perlu pengakuan apresiasi atau beri penghargaan. Contoh, ada murid yang nilainya misalnya bagus, berikan reward, penghargaan, mau dengan kata-kata atau dengan hadiah. Contoh seperti ini. Misalnya Andi anak yang rajin, berikan misalnya teman-teman sekalian yang ada di kelas ini, karena Andi pada kesempatan ini anaknya rajin membersihkan, mari kita berikan penghargaan bahwa ini adalah salah satu anak. Berikan tepuk tangan atau aplaus penghargaan. Jadi itu adalah salah satu penghargaan dari seorang guru kepada murid bahwa murid akan merasa dihargai. Jadi berikan penghargaan. Jadi jangan murid yang sekecil apapun yang melakukan kebaikan itu tidak dihargai. Diberikan apresiasi. Nah, tindakan guru. Nah, ini kita akan berdiskusi di sini untuk membedakan hukuman dan konsekuensi. Jadi kita harus paham ada hukuman, ada konsekuensi. Kalau hukuman bersifat tidak mendidik, karena di dalam kurikulum Merdeka hukuman itu tidak boleh diberlakukan, tidak boleh. Yang ada juga hanya konsekuensi. Contoh di sini ada tindakan buruk, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Nanti bergantian ya Bapak Ibu guru nanti dijawab. Nah di sini guru menyuruh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, karena anak didik itu terlambat ke sekolah. Coba pada zaman hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, kata pada zaman konsekuensi. Kemudian Pak Edi apa? Hukuman ya. Kemudian Bu Resti apa? Konsekuensi. Nah, berarti ada hukuman nanti kita. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket atau lapangan voli 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, hukuman atau konsekuensi menurutnya apa? Hukuman. Bu Sulaiman? Hukuman. Ya. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Bu Ainul Hasanah apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Pak Rizjan apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Arfan gimana? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ya konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi tidak hitam, disuruh mengenakan sepatu seharian dari pagi sampai sore. Apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan voli atau basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Nah, ini jawabannya. Nah, tindakan guru kalau mencatat 100 kali itu dinamakan hukuman. Jadi kalau peserta didik yang terlambat sekolah atau terlambat masuk kelas, kita suruh. Misalnya Misbah, sekarang lakukan kamu menulis 100 kali kalimat
saya tidak telah bekerja dan hukuman. Jadi tidak boleh diberlakukan lagi kepada murid-murid kita. Kemudian lari mengelilingi itu hukuman. Murid diminta untuk push up itu hukuman. Kalau menggantikan kertas tugas yang telah dicari itu konsekuensi, karena dia yang melakukan, dia harus bertanggung jawab. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian itu hukuman. Kalau lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, konsekuensinya karena di pelajaran PJOK PJOK. Beda dengan ini, dengan mengalih basket terlambat sekolah. Kalau ini kan lagi pelajaran olahraga, dia terlambat 10 menit, lari 2 kali, ini konsekuensinya. Jadi itu Bapak Ibu guru, jadi ada hukuman, ada konsekuensi. Jadi kita harus memahami, karena hukuman itu tidak boleh dilaksanakan atau dilakukan kembali di sekolah. Paham ya? Ya, seperti itu. Terima kasih. Nah, di sini, jadi hukuman itu bedanya hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak sakit fisik untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi jangka waktu pendek, kalau kita suruh push up 100 kali itu jangka panjang, bahwa nantinya tidak mau sekolah, anak membenci kedisiplinan, itu hukuman. Anak menghargai disiplin. Kemudian paksaan, stimulus atau tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembuhkan kesalahan, di konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Anak marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, kalau di konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Jadi kalau hukum anak merasa bersalah, ini dipermalukan, tidak dihargai, dia akan terus sampai kapanpun akan ingat bahwa guru tersebut pernah menghukum saya. Ini akan terus terngiang-ngiang sampai tua, bahwa pernah dulu di JW, atau akan ingat terus. Beda dengan diberikan konsekuensi. Nah, kita ke kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, cinta kasih atau diterima. Yang pertama pasti kasih sayang. Kasih sayang guru dengan murid, kasih sayang suami dengan istri, kasih sayang misalnya anak dengan orang tua. Jadi di sini realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Kemudian penguasaan. Jadi ingin penguasaan di sini berlambang bintang ini ingin maksudnya pekerjaan yang apa, yang sesuai dengan cita-cita. Jadi semua ada keinginan. Kemudian kesenangan, ada kebebasan. Berarti ada 5 kebutuhan dasar. Jadi kenyamanan, kesenangan, kebebasan, penguasaan, cinta, dan kasih sayang. Nah, di sini ada salah satu kasus. Ibu Ani, guru kelas 5 SD, pelita hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, coba. Ayo. Nah, dari ini, Ibu Ani mempunyai murid namanya Agus. Agus itu sehari-harinya seringkali meminta jatah makan siang kepada teman-temannya. Apa yang akan dilakukan? Apa? Kira-kira alasan Agus melakukan itu kenapa? Mungkin harus diselidiki dulu. Ya, jadi harus diselidiki dulu. Kenapa terjadi seperti itu ya? Kemudian apa yang Anda akan lakukan kepada Agus? Pertama, apa yang dilakukan?
memanggil Agus. Kemudian apa alasannya kenapa bisa melakukan seperti itu. Jadi jangan kita memvonis, oh si Agus diberikan push up 20 kali atau 30 kali. Nah di sini jawabannya ada. Nah dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tua tidak membawakannya bekal makan, berarti kebutuhannya bertahan hidup. Jadi tidak diberikan bekal karena lapar, jawaban Agus berarti bertahan hidup kebutuhannya Agusnya. Apabila jawaban Agus senang temannya menjadi memperhatikan dia, berarti kebutuhannya apa? Cinta atau rasa kasih sayang. Kemudian apabila jawaban Agus merasa hebat karena temannya jadi takut, kebutuhannya apa? Penguasaan. Jadi ingin menguasai. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakannya itu aja, karena selalu membawakannya bekal yang sama, kebutuhannya adalahnya yaitu kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Apabila jawaban Agus karena iseng saja dan menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal, maka kebutuhannya adalah kesenangan. Paham ya? Jadi berbagai kondisi di sini. Apabila jawaban Agus lapar, maka ia bertahan hidup. Kemudian apabila Agus senang, maka dia ingin kasih sayang. Jadi itu. Jadi ini guru itu harus memahami sampai di sini. Jadi harus menerapkan disiplin positif. Nah, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah ini ada posisi kontrol guru ini hanya 5. Nah, yang pertama penghukum. Seseorang bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, baik secara fisik maupun secara bahasa. Misalnya, kamu nakal, kamu harus dihukum. Misalnya berjemur menghormat bendera dari pagi sampai siang. Ini adalah salah satu hukuman, baik dengan fisik. Kemudian yang kedua, kita itu sebagai guru harus membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Jadi dilembut, misalnya secara lembut, berarti anak tersebut merasa bersalah. Jadi, oh perbuatan ini salah, jadi merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, guru itu posisinya sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, pendekatan. Kemudian keempat, monitor mantau, atau monitor berarti mengawasi murid. Kemudian yang kelima sebagai manajer, posisi terakhir, di mana manajer adalah posisi monitor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, kita itu posisi di mana di sekolah? Apakah sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai monitor, sebagai manajer? Sebaiknya yang paling terakhir yaitu sebagai manajer. Yang paling baik yaitu guru bersama-sama dengan murid secara bersama berusaha mempertanggungjawabkannya. Contohnya ada kasus di kita, misalnya datang terlambat, dipanggil, apa alasannya, nanti dengan cara segitiga restitusi untuk solusinya seperti apa, karena apa terjadi seperti ini. Jadi jangan asal menghukum. Contohnya murid datang ke sekolah terlambat 30 menit, langsung kita marah-marahi di depan teman-temannya, maka murid akan secara
walaupun tidak berani, akan di dalam pikirannya itu terus terngiang-ngiang bahwa guru itu telah mempermalukan dirinya, maka akan ingat terus, awas suatu saat saya akan membalas. Nanti akan terngiang kepada tersebut. Jadi guru itu tidak boleh menjadi penghukum. Harusnya guru itu bisanya sebagai manajer. Maka 5 posisi kontrol guru yaitu ada 5 ini. Nah, di sini motivasi guru berbuat, guru berkata, hasilnya kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata, dampak pada murid. Penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, ini adalah penghukum. Kalau membuat orang bersalah, berceramah, mengatakan bahwa seharusnya Bapak kecewa kalian yang seperti ini. Guru sebagai posisi merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya apa. Pemantau, menghitung dan mengukur sejauh mana kesalahannya. Kemudian manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, jadi ini guru itu bisa sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer ini contohnya. Jadi kalau menghardik, menunjuk-nunjuk, apalagi memukul, itu adalah menghukum, tidak boleh. Ya. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, saya rasakan. Toh di dalam buat bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali, makanya ibu stres, makanya jangan diulang kembali ya. Nah, itu sebagai membuat merasa bersalah. Kalau teman, ayolah lakukan demi itu, demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, Bapak pernah bantu atau Bapak pernah bantu kamu. Jadi jangan ulangi lagi ya. Itu sebagai teman. Kalau pemantau, apa peraturannya, dibuat kesepakatan kelas. Kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa dilakukan untuk mengerjakan berbagai masalah ini. Nah, pernyataannya di sini, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan perbuatan orang merasa bersalah? Nih ada. Kalau sebagai penghukum, ada sebagai teman, ini kata-katanya ini. Kalau sebagai pembuat bersalah, saya kecewa dengan kamu. Ini pembuat orang merasa bersalah. Kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum. Ayolah, lakukan demi Bapak, teman. Apa yang kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, itu pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, itu manajer. Atau penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Itu sebagai penghukum. Ini kata-katanya contoh pernyataan-pernyataan, yaitu guru sebagai 5 posisi kontrol dalam hidup ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus ada keyakinan kelas? Jadi di setiap kelas itu kenapa harus ada kesepakatan atau keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Kalau kita peraturan memakai helm saat mengendarai roda 2, kenapa? Karena apa? Nilainya untuk keselamatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Apa itu? Karena untuk kesehatan atau keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau ke sekolah? Kenapa? Karena untuk disiplin. Jadi di sini ditanamkan kesepakatan kelas, bahwa di kelas kita alhamdulillah sudah ada kesepakatan kelas yang telah dibuat. Salah satunya di sini yaitu jam 7.30 siswa harus sudah berada di dalam kelas. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh menggunakan sweater atau bisa jam belajar. Ini hasil kesepakatan sekolah itu bukan dari guru, tetapi dari murid berdasarkan keinginan mereka, tidak ada paksaan. Itu. Jadi kenapa diciptakan kesepakatan itu untuk secara musyawarah itu akan dilaksanakan oleh mereka sendiri. Nah, di sini budaya positif itu ada 5 positif, ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Berarti keyakinan kelas itu salah satu nilai yang dibuat oleh kelas
murid-murid, nah nantinya menjadi peraturan kelas. Kalau sudah keyakinan mereka akan mematuhi, maka dijadikanlah peraturan kelas. Nah, keyakinan kelas apa? Nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Goshen, suatu keyakinan akan lebih bermotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Dan kalau membuat peraturan sekolah, anak tidak akan mematuhi, Bapak Ibu. Tapi dengan keyakinan yang mereka buat, maka akan secara tersendiri akan dilaksanakan. Jadi kesepakatan kelas itu dibuat berdasarkan dari keinginan mereka masing-masing. Ya, itu ya. Jadi keyakinan kelas dari kebajikan yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip universal atau menyeluruh. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak pada peraturan yang lebih rinci. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Keyakinan kelas sedangkan tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat, bersedia meninjau kembali kegiatan kelas dari waktu ke waktu. Jadi jika tidak ada yang tidak sesuai, maka boleh diperbaharui. Jadi itu. Nah, di sini peraturan ada keyakinan. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturannya. Keyakinan kelasnya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah sebelum pembelajaran mulai menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain. Gunakan masker, kesehatan. Jangan berlari di kelas untuk keselamatan. Nah, ini kesempatan kelas yang telah dibuat oleh murid-murid kita ya. Sudah di 7A, 7B, 8A, 8B, 9A, 9B. Ini adalah salah satu keyakinan kelas yang mereka akan dilaksanakan dan menjadi kesepakatan, menjadi peraturan kelas yang harus dilaksanakan. Ini bukan ide-ide guru, tetapi ini adalah hasil dari peserta atau murid-murid yang dicurahkan pendapat-pendapatnya dan ditampung menjadilah sebuah salah satu kesepakatan, yaitu keyakinan kelas yang dianggap mereka akan dilaksanakan dan menjadi peraturan kelas yang harus dilakukan. Nah, penyelesaian permasalahan di sekolah itu menggunakan segitiga restitusi. Proses yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui si guru dapat membantu murid memiliki tujuan disiplin positif, membantu murid untuk jujur dan memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, jika rekan-rekan guru menemukan permasalahan di kelas dengan murid-murid kita di sekolah, maka hal yang dapat dilakukan yaitu dengan cara segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi? Yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, bukan menghukumnya. Jadi untuk memperbaiki kesalahannya jangan terulang kembali di masa yang akan datang. Nah, ini segitiga restitusi. Pertama yaitu validasi atau menstabilkan identitas dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinannya. Jadi pertama kali kita memanggil siswanya yaitu menstabilkan emosinya, menstabilkan identitasnya. Kenapa melakukan ini? Misalnya diberikan ditanya dulu apa, distabilkan dulu emosinya. Kemudian validasi, apakah ini benar, yang dilakukan itu benar atau salah, dikaji dengan anak tersebut. Kemudian
menanyakan keyakinan menurut kalian melakukan hal ini apakah salah atau tidak. Jadi ditanyakan, nanti akan menyimpulkan sendiri murid. Oh, ternyata perbuatan yang dilakukan saya ini ternyata salah. Jadi dengan cara segitiga restitusi. Jadi tahapan yang pertama itu menstabilkan identitas. Apa? Berbuat salah satu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kalau anak yang itu misalnya Siti Maisarah ini berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu juga tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dalam masalah ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi ditanyakan dulu, distabilkan identitasnya. Kemudian yang kedua, validasinya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi ditanyakan dulu, divalidasi apakah tindakannya salah atau benar. Kemudian tiga, menanyakan keyakinannya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi ditanyakan, apakah kamu melanggar keyakinan yang kamu buat di kelas? Apa nilai-nilai kamu yang telah sepakati dilanggar? Apa mau jadi seperti apa kamu ke depan? Jadi siswa itu merasa nyaman kalau menyelesaikan permasalahan. Nah, contohnya kemarin di sini saya termasuk yang itu memperoleh permasalahan. Yang pertama itu terjadinya perkelahian antara peserta didik, yaitu antara kelas di teman sekelas di UB, perkelahian antara Sania dan Nuraini, maka diselesaikan dengan cara segitiga restitusi. Jadi pertama distabilkan identitasnya. Jadi saya bapak juga pernah merasa melakukan kesalahan. Jadi tidak langsung kamu ini salah, kamu ini tidak boleh. Jadi distabilkan. Kemudian yang kasus kedua Siti Maisarah, itu adanya sering terlambat sekolah ini. Jadi jangan dulu diponis, bapak ibu ya semua. Jadi jangan dulu diponis bahwa itu salah, tapi distabilkan dulu. Kemudian diidentifikasi masalahnya, baru dicari solusinya. Itu. Jadi ada segitiga restitusi. Kemudian direfleksi setelah sini. Jadi sampai di sini silahkan ada yang ditanyakan dulu sebelum refleksi. Silahkan Pak Zaman, Pak Edi, barangkali ada yang ditanyakan. Atau ingin memberikan pendapat atau apa, silakan. Jadi kita berdiskusi saja di sebenarnya sehingga merasa kegiatan ini ada manfaatnya. Jadi tidak hanya sekedar apa yang diberikan, itu tidak ada nilai-nilai yang bisa diambil oleh Bapak Ibu guru sekalian. Silakan Bu Nurjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Yuli, saya sangat berterima kasih sekali karena apa yang disampaikan Bapak sangat banyak manfaatnya buat saya. Itu yang pertama, dalam menyikapi kita sebagai guru kepada siswa, bahwa banyak sekali yang perlu kita benahi, bagaimana kita menyikapi siswa yang mungkin ada masalah ataupun satu orangnya siswa itu kita harus cerdas dalam menyikapinya. Apakah siswa ini harus diberlakukan bagaimana, yang siswa kedua harus diperlakukan seperti apa. Jadi kita harus selalu respect terhadap sikap siswa atau bagaimana siswa itu ingin dibawa kemana, maksudnya sama kita itu, supaya siswa itu tetap senang, nyaman dalam mengikuti kegiatan
berterima kasih sekali saya kepada Pak Yogi karena di sini benar-benar saya mendapatkan ilmu yang begitu luar biasa. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Nurjana atas sanggahan atau tanggapannya. Barangkali ada rekan-rekan yang lain. Pak Edi, ada yang sampaikan Bapak Wan. Jadi di sini refleksinya. Nah, perasaan saat ini Bapak Ibu guru seperti apa setelah adanya kegiatan diseminasi ini? Perasaannya seperti apa? Apakah merasa gembira? Apakah merasa menyesal? Apakah perasaan seperti apa yang Ibu rasakan? Apa Bapak Ibu rasakan saat ini? Bapak Wan, gimana perasaan Bapak Wan? Perasaan saat ini setelah ini di perasaan saat ini? Ya, boleh. Silakan. Selain tadi kamu kasus Agus tadi kan, ini kan ada berbagai jawaban dari Agus. Misalkan yang pertama itu jawaban Agus itu karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Nah, untuk menyelesaikan misalkan permasalahan yang terjadi seperti itu karena alasannya untuk bertahan hidup, apakah kita bisa membenarkan alasan bertahan hidupnya tersebut? Soalnya kan di sini kasusnya Agus itu yang mengambil bekal makanan dari orang lain gitu. Ini maksudnya maaf, saya ingin bertanya itu cara menyelesaikannya secara nyata saja gitu Pak. Apakah tindakan seperti itu untuk bertahan hidup itu bisa dikatakan benar atau bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pawan. Jadi rekan-rekan guru sekalian, terima kasih atas pertanyaan yang bagus sekali. Dari kasus yang Agus lakukan yaitu mengambil jatah makan dari teman-temannya yang di kelas. Jadi si Agus itu saat belajar atau saat itu di kelas dia mengambil jatah makanan teman-temannya. Jadi apakah itu kalau mengambil itu dibenarkan, itu nilai, maka guru itu mempunyai tadi apa? 5 posisi motor guru. Yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat pemantau dan sebagai manajer. Bahwa di guru di situ apakah perbuatan itu, kalau perbuatannya itu harus tidak dibenarkan. Karena apa? Dia mengambil hak orang lain. Tetapi di sini kita sebagai guru harus mengetahui permasalahannya. Kenapa si Agus terjadi seperti itu? Berarti ada alasannya. Kalau si Agus merasa lapar, alasannya lapar, berarti dia ingin di dalam diri ini bertahan hidup. Maka kebutuhan dasar pokok manusia ada 5. Yang pertama ada bertahan hidup, ada rasa kasih sayang, ingin penguasaan. Kemudian ada ingin diperhatikan. Selesai itu ada di sini kebutuhan hidup, ada cinta kasih sayang, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Perlakuannya itu tidak dibenarkan, tetapi solusinya untuk mengatasi kondisi tersebut dengan cara segitiga restitusi. Yang pertama, satu, distabilkan dulu identitasnya. Panggil si Agusnya kenapa Agus kamu melakukan seperti itu? Kenapa? Apakah Bapak juga dulu pernah melakukan seperti itu, bahwa melakukan itu tidak benar? Apakah menurut kamu ini melanggar? Jadi si Agus itu nanti akan merasa bersalah bahwa perlakuannya itu tidak benar, akan merugikan orang lain. Dipanggil, baru di ketiga itu diberikan apa sebab. Yang ketiga itu setelah distabilkan identitasnya, kemudian ditanyakan keyakinannya
keyakinannya apa? Apakah ini perbuatan menurut kamu ini melanggar kesepakatan yang kamu buat di kelas? Oh, ternyata di kelas itu tidak boleh mengganggu atau mengambil barang orang lain. Berarti itu melanggar. Berarti ada konsekuensi yang diterimanya. Apa? Mengganti makanan yang telah diambil keesokan harinya. Berarti itu salah satunya. Jadi guru itu kenapa dicantumkan di tadi ada kebutuhan dasar itu? Jadi mengetahui kalau alasannya lapar berarti si Agus bertahan hidup. Kalau alasannya si Agus iseng berarti ingin apa? Penguasaan, menguasai teman-temannya. Jadi dia sok jagoan bahwa perbuatan itu adalah salah. Jadi solusinya dipanggil dulu, distabilkan identitasnya, kemudian diberikan pemahaman, baru ditanyakan keyakinannya. Kenapa terjadi ini? Konsekuensinya pertama bisa mengganti yang telah diambil, kemudian supaya tidak mengulangi di hari-hari yang lain. Mungkin itu kenapa diberikan alasan ini bahwa guru ini tidak hanya sebagai penghukum. Jadi jangan kita semena-mena sebagai guru kita menghukum langsung si Agus suruh push up 20 kali karena mengambil. Karena itu menghukum itu di dalam kaidah Kiat Daryawantar itu tidak boleh. Tapi kita harus adanya konsekuensi. Jadi mendidik, harus mempertanggungjawabkannya, harus mengganti apa yang telah dia lakukan. Contohnya memecahkan kaca, apa yang harus dilakukan? Yaitu ditanya, distabilkan, kemudian ditanya keyakinannya, dan harus mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat dengan konsekuensinya. Mau mengganti, mau apa? Seperti itu. Gimana? Paham tidak? Mungkin di maksud saya itu arahnya bukan ke sana. Tapi gini, anggaplah si Agus ini orang yang kurang mampu lah, misalnya gitu. Jadi si Agus ini ketika berangkat ke sekolah, istilahnya buru-buru bawa makanan ke sekolah, dari rumahnya juga tidak sarapan, misalkan seperti itu. Nah, ketika di sekolah, otomatis dia itu akan merasa apa? Karena dari rumahnya juga akan membongkar. Nah, maksudnya memang sudah bukan hidup di situasinya. Nah, ketika posisi seperti itu, apa yang harus dilakukan? Apakah tindakan yang paling tepat untuk menghadapi kasus seperti ini? Karena kalau misalkan disuruh mengganti, buru-buru mengganti makanan untuk dirinya sendiri juga, kasus itu tidak ada. Ya Pak. Oh, karena kasus di Agus ini diambil sudut pandangnya, kalau Agus itu anak yang kurang mampu, dia ke sekolah mengambil jatah orang lain karena dia lapar, ingin bertahan hidup. Jadi mengambil jatah orang lain, bagaimana sikap guru kita sebagai pendidik? Nah, di situ kita harus bijak bahwa segala satu perbuatan yang dilakukan oleh murid kita itu ada alasannya. Tidak mungkin semena-mena berbuat tanpa ada alasannya. Maka alasan jawabannya yang pertama, kita harus ada kebijakan dengan murid-murid yang lain. Karena Agus anak yang tidak mampu, apakah tanya kepada rekan-rekan, apakah ada yang lebih membawa makanannya, nanti ditampung, misalnya diberikan ke Agus. Karena Agus jangan untuk mengganti ya. Jangan untuk mengganti, kalau diberikan konsekuensi untuk dia sendiri saja maka tidak ada, karena orang yang tidak mampu. Jadi kembali lagi ke keyakinan kelas yang dibuat. Bahkan jika ada teman yang mengalami kesusahan, maka dibuatlah dalam kesusahan kelas saling tolong menolong. Maka saling membantu dengan rekan-rekan. Itu adalah salah satu solusi. Maka keyakinan kelas yang dibuat itu harus merangkum apa-apa yang akan terjadi atau apa-apa yang akan dilaksanakan. Contoh seperti tadi, membawa makanan bagi yang punya, yang tidak punya ada yang lebih disisakan atau diberikan kepada yang tidak punya. Jadi itu harus saling membantu. Maka dicantumkan di kesepakatan kelas. Kalau sudah dicantumkan kesepakatan kelas, maka si Agus
tidak akan terjadi lagi ke hari esokannya mengambil jatah siswa lain karena sudah tahu rekan-rekan bahwa si Abu itu orang yang tidak mampu, maka diberi dari jatah rekan-rekan, walaupun misalnya dari sini tempenya, dari sini telurnya sebagian, dari sini nasinya, dari sini mie-nya, nanti ditampung dikasihkan ke si Agus, maka si Agus tidak akan mengulangi lagi. Tapi jangan seperti itu terus-terusan karena akan keenakan ya. Maka ditanyakan dulu, oh berarti di rumahnya seperti apa. Maka kita dengan bisa berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat dengan ibu kepala sekolah bagaimana solusi menghadapi murid yang tidak mampu. Apakah diberikan bantuan dari teman-teman atau dari guru atau dari sekolah untuk membantu meringankan beban di keluarganya sehingga tidak membawa bekal juga, tidak kelaparan atau tidak pernah mengambil barang orang lain. Mungkin itu ya. Gimana? Rekan-rekan sekalian paham? Iya. Nah kemudian yang kedua, setelah mengikuti materi penimbasan ini, pada hari ini saya jadi paham bahwa apa yang kalian pahami, bahwa setelah mengikuti materi ini penimbasan, saya jadi paham bahwa disiplin ini seperti ini, menyelesaikan masalah ini. Jadi target saya selanjutnya apa? Ke depan atau kemudian jadi refleksinya di sini. Jadi target saya selanjutnya apa yang akan dilakukan? Oh, ternyata menyelesaikan masalah ini tidak usah secara radikal atau secara hukuman, tetapi kita mengambil tindakan yang bisa memberikan pengertian atau pemahaman kepada murid agar tidak melakukan atau hal yang dilakukan. Mungkin itu ya. Ada yang ditanyakan kembali atau sudah cukup rekan-rekan sekalian? Ya, terima kasih atas waktunya yang Bapak Ibu guru sehingga bisa hadir pada kesempatan ini, yaitu di mana kegiatan diseminasi atau pengembasan dari modul 1.4 salah satu tugas aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak dari SMP Negeri 4 Kabupaten, dan doanya mudah-mudahan sekali lagi lancar sampai dengan lokakarya ke-7 ya, baru lokakarya kedua, berarti ada 5 tahap lokakarya lagi, berarti 5 bulan lagi saya harus melaksanakan kegiatan, dan dorongan doa dan kerjasamanya dari rekan-rekan guru semua, dari ibu kepala sekolah yang menjadi atasan kami, terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat bermanfaat, terutama bagi diri kita sendiri dan bagi murid-murid yang ada di lingkungan sekolah, bahwa perbaikan itu timbulnya bukan dari orang lain tetapi dari inisiatif diri kita sendiri untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar, bagi bangsa dan negara. Mudah-mudahan senantiasa kegiatan ini diberikan ridho dan rahmat dari Allah, dan senantiasa kita senantiasa diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan guru-guru yang semangat untuk mengabdi bagi negeri dan rekan-rekan sukses nanti ke depan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mungkin dari saya cukup sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas mana kita dapat berkumpul di kegiatan pembelajaran. Mudah-mudahan senantiasa kita dapat lindungan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, gimana kabarnya semua? Baik. Terima kasih. Hari ini yaitu hari Jumat, tanggal berapa? Tanggal 27 Oktober 2023. Kita akan membahas yaitu membuat keyakinan kelas. Apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Yaitu keyakinan yang ada di diri kalian dicurahkan menjadi peraturan kelas yang biasa nanti akan dilaksanakan sehari-hari
di kelas masing-masing atau di kelas kita. Kebetulan ini kelas 8B. Ya. Alhamdulillah semua hadir semua? Ya, alhamdulillah hadir ya. Semua kompak hadir, berarti walaupun hari Jumat harinya sempit karena tadi kegiatan kebiasaan keagamaan, tetapi semangat kita alhamdulillah. Gimana semangat? Semua? Ya, terima. Jadi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas yang nanti akan dicurahkan menjadi kesepakatan kelas untuk dijadikan aturan kelas yang harus atau wajib dilaksanakan. Bapak telah persiapkan di sini yaitu kertas plano nanti untuk penampung dari ide-ide kalian apa yang akan dicurahkan menjadi kesepakatan kelas. Nanti Bapak akan tuliskan di sini. Gimana, siap semua? Siap. Bapak akan bagikan dulu ini contoh atau kertas yang nanti menjadi referensi kalian apa itu disebut keyakinan kelas. Jadi ulangi lagi, keyakinan kelas itu apa yang akan dilakukan oleh kalian sehari-hari di kelas itu dicurahkan menjadi peraturan kelas. Sampai sini paham tidak? Apa keyakinan kelas itu? Yang sesuatu yang diyakini nanti menjadi aturan di kelas yang harus atau wajib dilaksanakan. Contohnya apa? Contohnya datang 30 menit sebelum pembelajaran. 30 menit sebelum kalian pembelajaran dimulai harus sudah ada di kelas. Itu salah satu keyakinan kelas yang harus dilaksanakan. Paham ya? Nah, ini pembalikan dulu. Oh, ini dan satu lagi. Ini salah satu contoh. Mari anak-anak sekalian, hari ini kita langsung membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Nah, apa coba dari sebelah sini yang menjadi keyakinan kelas yang bisa dituliskan nanti menjadi kesepakatan? Apa? Coba. Siapa apa? Ya, ini yang pertama masuk kelas tepat waktu. Kemudian apa yang kedua? Coba minta apa? Tidak boleh bermain bola ya. Tidak boleh bermain bola. Ini adalah salah satu peraturan. Tapi sebaiknya keyakinan kelas itu menggunakan kata-kata universal yang menyeluruh, yang menggunakan kata-kata yang contohnya menghargai orang lain, menghormati guru. Apa coba? Hah? Apa? Oh iya. Apalagi coba situ baca itu apa? Ya, menghargai dan membantu sesama teman. Jadi contoh menghargai dan membantu sesama teman juga bisa teman. Jadi hindari kata-katanya yang ada kata tidak boleh merokok, itu hindari. Jadi menghargai itu salah satunya tidak boleh mengganggu, tidak boleh jahil, tidak boleh bermain, itu salah satunya menghargai. Karena di dalam kelas itu ada yang anaknya suka belajar, ada yang suka bermain, jadi harus saling menghargai. Apalagi coba? Menjaga sopan santun. Ya, menjaga sopan santun. Menjaga sopan santun. Nah, ini mau ke teman, mau ke guru, itu dengan cara menjaga sopan santun. Ke temanmu jangan berkata kasar, ke guru
kepala. Jadi menghargai, karena guru itu adalah orang tua kalian di saat sekolah. Jadi paham ya? Jadi tidak boleh menggunakan kata-kata misalnya tidak boleh makan, tidak boleh minum, tetapi dengan kata-kata yang lebih luas. Itu namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas yang dibuat apakah siap menjadi peraturan kelas dan siap akan dilaksanakan? Jadi mungkin itu ya anak-anak sekalian, bahwa keyakinan kelas sekali lagi itu salah satu keyakinan yang ada di diri kalian dicurahkan ke dalam peraturan kelas dan siap dilaksanakan.